persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Mei 2025, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Disusun dan dibawakan oleh Frater Firdiun DD SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Dan di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda. Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53 menarasikan tentang perutusan murid-murid oleh Yesus. Kota Betania menjadi saksi perutusan itu, dan Yesus ingin menyatakan kepada para murid tentang kemuliaan Allah bahwa seorang anak manusia harus mengalami penderitaan, wafat, dan bangkit. Oleh karena menarasikan misi Allah di tengah dunia, Ia menitipkan kekuasaan kepada para murid, dan mereka harus menjadi saksi Kristus dan siap mewartakan Injil. Umat Allah yang terkasih, kita umat Allah memiliki andil untuk menjadi saksi Kristus, mempertanggungjawabkan iman dari waktu ke waktu dengan menghadapi tantangan yang berbeda-beda, gaya pewartaan dan cara menyampaikan sabda ke tengah dunia pun berbeda pula. Maka dari itu, adapun hal-hal yang menjadi inti permenungan kita pada hari ini terkait peran kita sebagai murid Kristus di tengah dunia. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan. Bersaksi akan kebenaran di tengah dunia, selalu mengandalkan Tuhan merupakan kewajiban. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia senantiasa memberkati murid-muridnya, menumpangkan tangan ke atas mereka, pratanda Allah senantiasa menyertai karya misi kita. Yang kedua,
pewartaan melalui contoh hidup. Umat Allah yang terkasih, setiap tindakan kita dalam kehidupan seharian adalah gaya kita untuk mengekspresikan hidup. Hal yang kita buat terhadap sesama, keluarga, masyarakat adalah contoh penerapan nilai Kristus yang senantiasa dibangun. Melalui cara hidup kita, orang lain mampu meniru dan merasakan cinta kehadiran Kristus dalam diri kita. Maka, setiap tindakan kita merupakan cerminan umat Katolik yang senantiasa menyerukan nama Allah di tengah dunia. Umat Allah yang terkasih, jadilah pewarta kabar gembira di tengah keluarga kita, sesama, dan kepada alam ciptaan. Selalu mengandalkan Tuhan, kapan dan dimanapun, serta dalam situasi apapun, karena setiap kebaikan yang kita taburkan adalah bentuk pewartaan nyata di tengah dunia. Nyatakanlah misi Allah kepada sesama, kebaikan kita, kemurahan hati kita kepada sesama merupakan nilai yang kita petik dari contoh gaya hidup Kristus yang adalah ditaburkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan untuk mewujudkan iman akan Allah. Marilah kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia dan sesama. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.